di musyawarah tuh ya itu dia tadi, semuanya mau yang udah ngejalanin sunnah, yang baru banget belajar, yang apapun itu tuh kumpul semua di situ. Dan kita sama-sama nyari ilmu gitu. Aku yang paling shock Marco shock. Lihat siapa? Kak Dewi Sandra. Kan dulu mikirnya ya, wah ini pengajar artis-artis, wah pasti semuanya pada gimana gitu ya. Terus udah gitu pas datang Kak Dewi dengan simpelnya, terus inget nggak yang Ustadz Adi tuh cerita tentang anak-anak penghafal Al-Quran yang dikasih mahkota terus kayak bisa ngebanggain orang tuanya, terus kayak dalam hati aja, ya Allah pengen, ya Allah semoga bisa dikasih anak yang bisa hafal Al-Quran ya. Dengar juga kamu sempat PCOS, apa sih PCOS? Ya PCOS, jadi waktu aku mau program hamil itu ketahuan kalau ternyata yang membuat aku nggak hamil sampai 5 tahun itu adalah PCOS. Itu namanya polycystic ovary syndrome. Jadi sel telurnya kecil-kecil dan itu tuh gejalanya mensel nggak teratur. Tapi itu juga nggak sih yang ngebuat kamu akhirnya juga berhijab? Sebenarnya kalau berhijab tuh udah lama ada kepengennya, tapi gimana sih, takut maju mundur sampai di titik tuh kayak udah yang sering mimpi. Terus, apa? Aduh, apa ya mimpinya? Jadi kan kalau awalnya tuh gara-gara ini. Kalau dulu mikirnya gini, kalau misalkan dulu orang ngaji itu kan cuma baca doang tuh, bacaannya doang gitu. Tapi kan suka mikir, kadang kita kayak meskipun berbeda ya, dua hal yang berbeda. Kalau kita nyanyiin lagu luar negeri gitu, ketika kita cuma sekedar nyanyiin doang, sama ketika kita tahu itu artinya apa, kan kayak beda feel-nya. Gitu. Terus dari itu kayak tiba-tiba pikir, aku dari kecil ngaji tapi kok jarang baca artinya. Gitu. Terus kayak coba mulai baca, terus kayak mulai ada beberapa yang ayat-ayat yang mengenai hijab tuh kayak kalau kayak gitu-gitu kan kayak kita kayak skip dulu deh gitu. Tapi anehnya tuh kayak tetap kepikiran gitu loh. Iya, tapi itu hidayah berarti kan sebenarnya. Iya, tapi udah mulai resah gitu. Tapi kerjaan gimana gitu kan. Nah, nanti gimana? Nanti kalau misalkan belum bisa langsung yang jadi muslimah, ntar takutnya apalagi kan sosial media udah mulai main kan. Kalau misalkan udah gini tapi kok pakai hijab tapi masih pecicilan, pakai hijab pakai masih bla-bla. Nah, takutnya netizen malah. Nah, itu dia sebenarnya takut kerjaan, takut netizen. Justru yang menguatkan malah toge akhirnya gitu. Jadi sampai satu titik yang kayaknya udah pakai, masa lebih takut sama netizen daripada sama Allah gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh memutuskan. Terus akhirnya toge bilang gini, tapi aku takut gimana ya? Ya udah, nggak usah takut, apapun yang terjadi kita hadapin sama-sama. Oke, bisa gitu. Ketika itu terkucur dari bibir indah Toge, itu tuh kayak langsung menyimbah aku gitu. Toge. Iya, tapi maksudnya Toge tuh kan mengusil banget gitu ya. Aku juga dengar, aku sih belum pernah ketemu waktu itu ya sama si, maksudnya secara kalau sama Alfi kan emang sering ngobrol, tapi sama Toge tuh cuma denger cerita doang sampai akhirnya nggak nyangka gitu kan. Gitu kan, dia orangnya kayak pecicilan sama sih sebenarnya, masih Fitrop juga orangnya suka main gitu ya, suka bercanda. Tapi ternyata keluar itu dari itu yang berarti nguatin kamu juga. Iya banget, karena kan ya ibaratnya aku hidup, bukan ibaratnya yang aku hidup, aku sakit, aku sehat, aku mati pasti ya gitu ya. Pasti yang orang di sisi aku support kan system ya, orang-orang iya orang di sisi aku yang ibaratnya yang paling dekat ya Toge.
Netizen kalau aku sakit mereka bakal peduli atau enggak. Kita sakit aja pencitraan tetap aja salah lagi gitu. Padahal ya. udah batuk berdarah. Tetap ya ada yang salah. Oh, berarti itu tuh setelah pengobatan TB itu ya? Udah itu kayak udah lewat agak lama sih dari TB itu. Oh. Tapi emang udah resah gitu, udah ada keinginan itu udah ada gitu. Oh. Soalnya seneng banget gitu pas waktu Fitrop waktu itu sempet nanya, aku duluan ya? Aku apa kamu duluan yang pakai ya? Mimi dulu kan aku nanya-nanya. Iya, makanya pas waktu itu Fitrop tuh nanya-nanya, kamu nanya ciput, nanya apa gitu kan. Itu kayak seneng banget karena kayak kalau udah mulai nanya gitu kan berarti udah ada pertanda ke arah situ kan. Dan pas Fitrop pakai tuh rasanya kayak aduh seneng banget, terus punya teman lagi. Terus ada teman kajian bareng. Iya. Segala macam. Tambah waktu itu kan kita lagi angkat-angkatnya banget tuh kajian musyawarah, iya, kita kan offline. Kebayang gini, maksudnya jujur ya gitu. Namanya orang kan kebayang, wah kajian isinya ada artis-artis gini, ntar takutnya kayak pasti di mindsetnya, wah ini mah kumpul-kumpul sosialita lah apa bla 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 gitu. Jadi kan kalau sendiri pasti agak jiper lah gitu. Tapi pas ada temennya dan ternyata benar-benar di luar bayangan kita banget, benar-benar yang semuanya very welcome, terus kayak dan ngerangkul banget ya, terus nggak ada yang santai banget, dan nggak menggurui gitu ya, sama sekali. Maksudnya mereka kan istilah senior dalam perhijaban lah gitu ya, sangat santai banget. Kan kita ngeri nih ya, secara kita kan masih cekek leher lah, apalah istilah kata itu kan, sangat santai mereka aja. Santai banget bener. Yang pakai niqab, yang ibaratnya masih cekek leher, ada yang ibaratnya baru ngejul sedikit, ada yang udah kayak ya udah semua orang ada prosesnya masing-masing, nggak ada yang anak baru. Iya. Coba di pikiran kita ada nggak sih? Aku sempat kayak, aduh ngeri banget nih ntar kalau misalnya ini ntar diliatin dari atas sampai bawah. Iya ada kayak gitu. Tapi ternyata sama sekali enggak. Orang yang bernikah tidak merasa dia lebih Islam daripada orang yang nggak bernikah. Semuanya kayak sangat santai banget. Dan seru banget kalau pas di musyawarah tuh, ya itu dia tadi, semuanya mau yang udah ngejalanin sunnah, yang baru banget belajar, yang apapun itu tuh kumpul semua di situ. Iya. Dan kita sama-sama nyari ilmu gitu. Aku yang paling shock Marco lihat siapa? Kak Dewi Sandra. Kan dulu mikirnya ya, wah ini pengajian artis-artis, wah pasti semuanya pada gimana gitu ya. Terus udah gitu pas datang Kak Dewi dengan simpelnya, terus bawaan, aku sampai kayak merhatiin ya, bawa notes, bawa ini polos, nggak pakai make up tapi tetap cakep ya. Udah ya, secara Dewi Sandra ya. Udah fisik udah ya. Gitu. Udah gitu, terus gitu, masya Allah lembut banget, kayak itu tuh beras bread aja tuh lembut gitu, aduh. Jadi kayak oh ya ampun gitu, bener-bener. Karena aku pernah ketemu dulu waktu dia masih nyanyi gitu. Kita ketemu di backstage ya. Iya, gitu. Tapi emang beliau tuh emang dari dulu ketemu pun udah, walaupun belum berhijab waktu tapi itu, emang udah kalem. Terus sholat dulu, emang dari dulu udah maksudnya rajin gitu sholatnya. Iya, terus gitu kayak datang, aku ingat banget pakai bawa tote bag, terus udah gitu tote bag kanvas, terus keluarin bawa buku catatan gini sudah. Kenapa banget kayak aduh aku susah fokus dengerin kajian sama lihat. Harusnya guru di situ, ustadz di situ, kita malah di sini ya. Ya ampun, aduh masya Allah banget, bener-bener orang yang kita bisa lihat ilmu yang diserap itu bener-bener diaplikasikan gitu loh, ya nggak sih gitu. Aduh, dan itu pun jadi motivasi kita juga nggak sih, karena ngelihat kayak misalnya yang teman-teman kita di situ udah belajarnya juga keren banget gitu kan, mereka selalu datang ke kajian, terus tambah lagi tutur katanya juga jadi kayak jadi kayak kita aduh bisa kali ini gini jadi ya alhamdulillah tuh emang pengaruhnya gede banget. Kayak misalnya lihat Shiren gitu, maksudnya bukannya apa, misalkan kita juga pernah misalkan ketemu sama selebgram yang ya misalkan inilah gitu, dengan level pencapaian gitu yang seperti apa gitu. Shirin dengan level pencapaian dia seperti apa di entertainment atau misalkan kayak di sosmed, tapi masih sangat santai aja gitu loh, bener-bener santai aja gitu, nggak yang kayak benar-benar sangat welcome banget lah gitu. Itu benar-benar bikin salut sih gitu ya. Dia sangat welcome orang ke rumahnya dia. Pada saat itu rumahnya belum pindah. Oh, masih di Bintaro ya? Masih di Bintaro. Kita kan emang waktu itu yang kajian sampai ke Bintaro ke rumahnya dia juga kan. Dan di situ kita melihat
dia benar-benar welcome ke semua orang, nggak yang cuma lingkungan dia doang ya. Nggak yang cuman ibaratnya ke yang udah ibaratnya yang sudah sunahnya yang udah gimana, nggak ada membedakan, atau yang baru datang atau yang artis, yang bukan artis. Dia benar-benar kayak sih jebret, itu sangat. Tapi ditambah lagi pas waktu ada Fitrop hadir pun juga itu ngasih warna juga buat kita loh. Iya ya. Ketemu bareng ya? Iya, maksudnya gini, kita kan ya emang gitu. Terus ada Fitrop gitu, sosok Fitrop tuh bener-bener kayak ya Allah rame, udah ada sahabat centil lah, apalah kita jadi maktil lah, apa istilah-istilahnya dia. Nah, dan gue sukanya dari Fitrop tuh dia nggak pernah berubah gitu. Maksudnya mau kayak gimana kayak gini aja gitu. Nah, tapi bisa kayak gitu karena lingkungannya kan ya, Mi. Iya. Mungkin aku nggak akan bisa kayak tetap ngerasa nyaman dan santai kalau misalnya pas aku datang ke kajian terus udah gitu yang semuanya kalau di kajian yang behave ya gitu. Iya. Mungkin aku nggak akan bisa kayak gitu, tapi itu kan berarti menunjukkan bahwa kita udah nyaman. Nah, aku bisa tetap seperti itu karena ternyata lingkungannya itu sangat-sangat tidak judgmental. Jadi ketika orang-orang di sekitar dekat kita aja nggak judgmental, kalau ada orang lain komen mau kayak apa, lah teman-teman gue aja nggak judgmental kok. Yang lebih, yang ibaratnya udah pakai niqab atau yang ibaratnya udah sunahnya udah level apa juga mereka sangat santai. Ini misalkan ada komen dari akun yang fotonya aja nggak jelas, foto dia atau bukan, ya udahlah ya. Iya benar-benar. Jadi tambah nguatin kita juga ya. Nah, udah terus perjalanan kamu tuh udah alhamdulillah kerjaan lancar, terus dia kasih jodoh juga. Sempet di awal dikasih cobaan dengan TB-nya itu, terus alhamdulillah juga abis itu langsung memutuskan untuk berhijab. Nah, balik lagi pas proses mau punya anak lagi nih. Nah, abis itu kamu gimana tuh? Apakah kamu udah pasrah aja? Ya udahlah nanti disekasinya aja, atau kamu ikutan promil gitu? Nah, justru masih sempat agak santai lagi tuh udah. Terus aku lupa tuh ada lahir Tama atau enggak ya? Iya kayaknya. Belum kayaknya. Lahir Tama deh, kayaknya Tama lahir deh. Ada. Enggak sih. Tama dulu baru ada ya? Oh, oke. Ipar aku lahiran anak kedua. Nah, baru kayak iya nih. Ya harus seru nih gitu. Maksudnya kayak setiap kita ke rumahnya mereka, rumahnya kan makin rame gitu. Oh, kayaknya enak nih. Dari situ alhamdulillah promil aku ke dokter 3 bulan hamil. Yang kamu bilang di kajian tuh ingat banget tuh, Mi, aku positif. Aduh itu aku. Tapi aku ingat berdoanya waktu lagi kajian Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi, ingat nggak yang Ustadz Adi tuh cerita tentang anak-anak penghafal Al-Quran yang dikasih mahkota terus kayak bisa ngebanggain orang tuanya, terus kayak dalam hati aja ya Allah pengen, ya Allah semoga bisa dikasih anak yang bisa hafal Al-Quran ya. Gitu, dia cuma berdoa gitu aja, tapi berdoanya tuh kayak sampai pengen nangis. Biasa aku jarang yang kayak ya Allah aku pengen punya anak, jarang. Baru hari itu yang kayak berdoa sampai kayak agak deep banget gitu. Gitu. Terus ya udah nggak lama dari situ, Mi. Nggak lama dari situ. Waktu itu juga nggak salah Ustadz Adi atau Ustadz Hanan ya yang kamu bilang, Mi aku positif. Ustadz gitu. Ustadz Hanan ya. Ustadz Hanan. Itu pun aku yang dikasih tahu sama Karput. Jadi di saat itu, di momen itu aku tuh dua kebahagiaan yang aku dapetin. Pertama kamu bilang kamu positif, terus si Karput dia nikah gitu. Jadi kayak ya Allah seneng banget. Kok Karput nikah? Iya, Karput tuh nikah. Dia udah nikah duluan. Iya, tapi kan lahirnya duluan Sada apa Kalisa ya? Kayak duluan Kalisa deh. Kayaknya beda hari kali, Mi. Pokoknya tapi di kajian lah pokoknya. Jadi karena emang kayak ngobrolnya tuh kayak nggak sengaja gitu ngobrolnya. Aku positif. Udah ibu, saya gitu. Sama kayak si Karput juga. Iya, aku tuh udah nikah yuk. Gitu. Oh iya, Karput dulu kan yang Mimi ketemu di mall sama Karput kok nggak salah tuh. Iya, pokoknya dia cerita di kajian lagi duduk nih lagi dengerin Ustadz. Ya emang gitu ya kalau cewek-cewek ya. Ustadz Mimi nggak dengerin Ustadz. Terus tiba-tiba ada kabar bahagia tuh kayak ya senang aja gitu. Kita lagi nyari ilmu tuh dapat kabar bahagia lagi. Nah terus alhamdulillah gimana jadinya pas proses hamil juga, maksudnya yang bukan
yang gampang juga lah ya. Udah berapa tahun akhirnya punya anak gitu. Terus akhirnya lahirlah Sada. Wah itu, aku tuh sampai sering loh mimpi sampai sering aku juga sering ngomong sama Toge. Aku tuh kalau mimpi buruk itu mimpinya aku waktu single. Jadi aku sering banget mimpi mimpi kayak gini. Balik ke masa aku masih single. Terus udah gitu kayak ya ampun nggak ada pacar apa gitu. Kayak zaman-zaman masih single gitu. Ih kayak enak banget ya nggak ada pacar kok kayak ada yang kurang ya hidup gue gitu, kerja terus udah gitu kerja nyampe rumah bengong. Nggak enak banget sih hidup kayak gini. Terus pas bangun-bangun lihat alhamdulillah udah ada suami, ada anak gitu kayak jadi kayak bersyukur terus ya. Sering banget kayak gitu, sering banget. Justru orang kan mimpinya mimpi single lagi happy gitu. Ini tuh kalau pas mimpi single lagi kayak ada yang kurang apa ya nih, kerja terus kerja terus abis selesai kerja di rumah bengong, apa nih pacar gak punya, itu di mimpi. Terus gitu pas bangun alhamdulillah lupa udah punya suami, udah ada anak, alhamdulillah lega gitu. Rasa bersyukur juga jadi lebih besar lagi ya. Terus ketika ada Sada gitu ya, aku juga lihat siapa sih yang nggak happy gitu ya ngelihat awalnya mungkin berduaan, pacaran doang, berdua tiba-tiba ada sosok anak gitu yang hadir ikut membahagiain juga gitu. Pertama kali kamu tahu positif yang kamu kasih tahu siapa? Yang aku kasih tahu waktu itu kayaknya ya itu ipar aku itu. Oh si Afi malah? Iya, karena kan waktu kalau kayak mama sama bapak gimana? Justru belakang, karena waktu itu aku kayak aku kan ya alhamdulillahnya aku sama ipar aku tuh kayak gimana sih, kayak jadi best friend gitu loh. Deket banget ya? Deket banget, yang kalau curhat apa-apa tuh nyambung gitu loh. Kan kadang-kadang kita daripada sama orang tua kayak lebih nyambung sama best friend gitu loh gitu. Terus juga teman-teman aku pada di Bandung, jadi kalau curhat anak atau curhat apa tuh lebih banyak ke Alfi gitu. Jadi kayak waktu tuh hasil labnya keluar, sis ini aku positif gak sih gini-gini, jadi kayak nanya gitu. Terus akhirnya ya udah, bahkan ngasih tahu Toge kalau aku hamil di rumahnya Alfi. Oh, jadi surprise-nya juga di rumahnya Alfi. Nah, tapi aku dengar juga kamu sempat PCOS. Apa sih PCOS? Ya, PCOS. Jadi waktu aku mau program hamil itu ketahuan kalau ternyata yang membuat aku nggak hamil-hamil sampai 5 tahun itu adalah PCOS. Itu namanya polycystic ovary syndrome. Jadi sel telurnya kecil-kecil dan itu tuh gejalanya mensnya nggak teratur. Jadi bisa 4 bulan nggak dapet, bisa tiba-tiba sebulan dapetnya 2 kali, terus bisa tiba-tiba bisa setahun nggak dapet gitu. Nah jadi makanya buat kita yang PCOS ketika ada mens telat tuh nggak yang udah biasa, nggak ada rasa apakah jangan-jangan aku hamil, nggak bisa GR gitu. Jadi kayak udah biasa aja, bisa yang sebulan puasa full penuh bisa. Gitu, sampai akhirnya aku ke dokter Tommy di RSCM Kencana. Nah, dia kan memang khusus endokrinologi apalah ya itulah pokoknya ahlinya tuh, pokoknya dia khusus untuk spesifik itulah gitu, spesifik hormon gitu-gitu, dan ketahuan lah bahwa ternyata penyebab aku sulit hamil itu karena si PCOS itu, dan itu penyebabnya karena aku turunan dari mama. Jadinya ya udah langsung ketahuan semua sumbernya kenapa gitu ya. Akhirnya waktu itu aku pokoknya pokoknya sebulan pertama itu dikasih obat biar mens di tanggal yang tepat. Terus di hari ketiga mens aku dikasih obat penguat. Bulan pertama belum berhasil. Bulan kedua dikasih obat biar mens di tanggal yang tepat. Terus di hari ketiga dikasih obat penguat kandungan, sel telur penguat gitu. Terus udah gitu disuntik, sel telurnya tuh disuntik biar lebih besar apa ya gitu. Belum berhasil, di bulan yang ketiga baru berhasil. Oh, berarti sebenarnya di proses kehamilan ini, program ini sebenarnya kamu cepat juga ya? Iya, termasuk cepat dong ya? Termasuk cepat, 3 bulan dari 5 tahun nunggu. Sebenarnya sesimpel itu ya, kalau misalnya kamu udah usaha dari awal gitu ya, emang bisa. Maksudnya udah sebenarnya udah bisa gitu. Tapi ya mungkin emang udah jalannya harus kayak gitu. Benar-benar. Bisa jadi sebenarnya semudah itu, tapi ya mungkin Allah emang belum kasih aja jalannya. Benar-benar.
Orang waktu itu kan yang ngasih tahu juga Alfi juga ipar. Oh iya karena kan Alfi juga program juga ya. Kalau Alfi tuh lihat waktu itu ada highlight salah satu dokter gitu. Teh kok ini gejalanya sama kayak Teteh, coba baca-baca deh. Oh. Akhirnya aku baca-baca Instagramnya, terus oh iya kok mirip, mensnya nggak teratur, terus kadang-kadang ada apa tiba-tiba ada jenggot. Oh. Ada tapi selai 2 helai. Adanya jakun juga ada jadi. Oh iya. Langsung berubah ya. Tapi kayak cuma selai 2 helai, terus kayak gitu aja gitu, mens nggak pernah teratur. Akhirnya aku datengin ke dokter yang sama, ternyata benar. Berarti sebenarnya kamu tuh udah niatan buat punya anak itu benar-benar pengen ya udah natural itu, atau emang udah mulai ke program hamil? Udah mulai kayak nyari tahu ini kenapa nih mens aja nggak teratur gitu. Okay. Jadi berarti pas waktu ke dokter dinyatain lah ini namanya PCOS nih. Nah ini kan jatuhnya 2 kali lah ya, ketika kemarin TB, terus habis itu kamu juga harus ngelewatin, aduh ada PCOS nih. Kamu yang dalam hati kamu rasanya gimana? Justru kalau yang pas PCOS tuh malah jadi lega karena ketahuan. Dia emang positif vibe banget sih ya, positif tinggi. Di bawah ini ya. Soalnya ini tuh dari SMA aku tuh kayak bertanya-tanya. Ini apa sih? Kenapa mens? Jadi aku tuh udah beberapa kali ke objin. Beberapa kali. Kenapa aku tuh mensnya nggak pernah teratur? Ini penyebabnya apa? Kayak sekian lama dong dari SMA nyari tahu gitu. Terus kok setiap kali ke objin dibilang dicek nggak ada miom kok, nggak ada benjolan, selalu ngarahnya ke situ ya. Iya normal gitu, nggak ada miom, nggak ada benjolan, normal. Aku udah berapa kali gitu ke 2 apa 3 dokter gitu, sampai akhirnya oh ternyata harus ke subspesialis endokrinologi gitu. Nah dokter Tommy Aquin itu dia memang subspesialis endokrinologi yang khusus fokus ke hormon. Jadi dari situlah ketahuannya. Jadi ketika udah jadi objin itu ternyata ada subspesialis lagi. Nah itu dia, kalau kita kan nggak ngerti, apalagi kalau belum nikah. Kalau belum nikah kita mau datang ke dokter kandungan aja kayak ngeri-ngeri, terus sangka hamil. Iya kan? Mikirnya udah gitu, tapi itu penting banget. Jadi pengetahuan buat kita semua juga nih. Jadi yang mungkin sekarang udah mulai ngerasa, aduh kok kayaknya agak bermasalah nih, hormonnya kok nggak teratur, terus udah mulai kayak kadang mens beberapa bulan itu mendingan harus diperiksa dulu aja. Tapi periksanya nggak bisa hanya ke objin aja. Jadi harus cari namanya subspesialis endokrinologi. Gitu. Di situ biar jangan sampai kayak aku beberapa kali ke objin nggak mendapatkan jawabannya gitu loh, karena mereka mungkin fokus di ada penyakit atau enggak. Tapi ketika kita udah ngomongin masalah hormon, kita datangnya ke ahli hormon, ketemu jawabannya gitu. Nah terus alhamdulillah nih akhirnya ada Sada gitu ya, bener-bener yang warnain hidup banget gitu ya. Kita juga kayak ikut jadi saksi juga nih, karena senangnya dengan adanya sosial media tuh kita kayak Sada udah segini, udah kayak happy ngikutin banget perkembangannya dia gitu. Nah terus ini juga kita dapat kabar yang menghebohkan juga gitu kan, kabar yang menyenangkan, membahagiakan, dan dia memang selalu unik gitu loh, ngasih share berita tuh nggak cuma sekedar oke, gue hamil, tapi pakai LED itu niat banget. Itu gimana? Ya Allah, itu sih keren banget. Asli. Ide aja, karena kan mikirnya gini. Aku mikirnya kalau yang pertama tuh kan dibawa moodnya tuh sendu gitu, karena kan kayak penantian udah gitu nunggu ya. lama akhirnya ada. Nah aku mikir aku pengen bikin satu announcement yang mana di situ tuh Sada dilibatkan. Jadi aku nggak mau Sada ketika mungkin gedean dikit, nih apa nih ibu bapak gue kok pada asik sendiri, ada yang ada member baru, kok gue nggak diajakin gitu. Aku tuh pengen ketika kita menyambut ada member yang baru, ntar Sada agak gedean dikit tuh ngerti, gue diajakin seru-seruan nih nyambut member baru gitu. Jadi akhirnya kita cari referensi lah, cari di TikTok gitu. Akhirnya ada, ini nih ada namanya yang apa gitu, yang family apa gitu. Akhirnya nih lucu nih kita bisa nih di ATM gitu, di amati tiru modifikasi. Baiklah, amati tiru modifikasi ya. Akhirnya kita kayaknya lucu nih bikin kayak gini, akhirnya dibikin. Itu bukan LED, itu BTW glow stick nih. Iya, glow stick itu kan. Yang dipatahin nyala-nyala. Tapi itu Sada mau ya?
ya emaknya kayak gitu ya. Pakai es krim nih. Oh, ada ininya juga ya, umpannya ya. Oh, itu kita gimana caranya itu glow stick jangan sampai keburu padam, tapi Sada juga moodnya jangan sampai keburu padam, tapi itu harus dipasak pakai lakban. Itu pakai masak warna hitam semua. Aduh, tapi itu keren banget. Iya, dibawa biar pas Sada lihat juga dia kayak diajakin gitu bener. loh. Terus kamu gimana perasaannya? Udah kayak awal kayaknya menanti-nanti, terus ini kayaknya belum nyampe, Sada belum 2 tahun ya? Iya, kayak udah ya kalau Allah emang udah bilang kun fayakun ya. Gitu dulu. Maksudnya secara logika dulu tuh aku nunggu 5 tahun untuk bisa dapat Sada. Ini tuh tadi aku rencananya pengen begitu Sada 2 tahun. Aku mau balik lagi ke dokter Tommy itu. Emang udah niat juga mau program. Karena pengennya nggak mau keburu nanti ada anak laginya keburu kejauhan, keburu lupa megang bayi gitu loh. Terus kan secara usia juga kalau terlalu ibaratnya kalau usianya udah terlalu tua juga nggak hamilnya repot. Capek, ya. Udah akhirnya rencananya Januari nih mau balik lagi ke dokter Tommy. Ternyata alhamdulillah Agustus. Masya Allah. Itu kamu taunya gimana? Emang ke dokter lagi? Aku seuzon COVID. Oh, emang bawaannya gerges-gerges gitu? Iya. Jadi awalnya gini. Awalnya aku vaksin yang pertama. Vaksin pertama. Terus udah gitu vaksin pertama tuh langsung makan kan udah vaksin katanya biar nggak ada gejala, biar nggak ada gejala apa-apa. Aman tuh. Terus udah gitu pas pas Agustus gitu. Juli apa Agustus ya aku tuh vaksin yang kedua udah selesai vaksin makan tapi kok kayaknya ngantuk terus udah gitu kayak anget-anget gerges gitu udah dan kok anget-anget gergesnya gak hilang-hilang sampai 2 minggu. Awalnya mungkin efek vaksin kali ya. Aku tuh gitu karena pada aneh perasaan yang vaksin pertama abis vaksin makan aman gitu kok yang ini kayak gergesnya nggak hilang-hilang 2 minggu sampai aku waktu itu syuting seharian terus udah gitu selesai syuting di mobil aku makan terus aku curhat sama saudaraku Mal kenapa ya biasanya abis makan malah mual gitu ya mungkin ini kali teh lambung gitu jadi kayak kelamaan kelamaan kosong diisi jadi mual gak gue banget gitu mual abis diisi itu nggak pernah gitu yang ada nambah ya kalau kosong tuh harusnya aku berstamina nggak ada di kosong diisi jadi mual terus mual ngantukan gereges kok kayaknya kayak waktu dulu hamil Sada akhirnya aku pulang di rumah tes swab dan udah ternyata gitu. Alhamdulillah ya emang kalau Allah berkehendak tuh benar kun fayakun gitu. Mau kita usaha kayak apa kalau misalnya Allah belum kasih izin gitu ya nggak akan didapat gitu. Tapi ketika Allah memang udah kasih udah waktunya udah mau kita ikhtiar kayak apa Allah udah ngasih saatnya ini ya udah alhamdulillah malah nggak nyampe 2 tahun Sada ternyata udah dikasih lagi. Nah sekarang Sada udah mau jadi kakak. Ada nggak sih harapan dari Fitri sendiri ke depannya? Mungkin pengen apa lagi yang sampai sekarang mungkin belum tercapai atau ada yang pengen diimpikan gitu bareng sama Sada dan juga si new baby nih bentar lagi. Apa sih aku anaknya emang nggak terlalu visioner ya, jadi kayak jarang bikin visi misi nanti aku pengen apa, kayak ya udahlah gitu, lagi dinikmatin aja semuanya. Mudah-mudahan harapannya Sada terus udah gitu adanya Sada bisa jadi anak yang solehah aja, bisa jadi anak yang berprestasi. Mudah-mudahan sih ya pengennya kalau bisa hafal Al-Quran, tapi ya nggak mau pressure ke mereka juga lah, tapi yang mudah-mudahan Allah kasih jalan gitu. Makasih banyak ya. Sama-sama Mimi kita ngobrol akhirnya sama aku. Thank you, itu dia obrolan kita bareng sama Fitrop, seru banget. Emang selalu kalau sama dia tuh selalu ada aja cita-citanya ya. Nggak tahu juga kan kalau ngobrol sama Mimi selalu aja ada aja. Sehat-sehat ya. Ya sama-sama Mimi, makasih udah dateng. Sukses terus buat podcastnya. Amin, makasih.